Shalom, bertemu lagi dengan saya di channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan pada saat ini kami bisa bertemu untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon padamu, urapi kami, berkati kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas senjata pamungkas dalam menghadapi penderitaan. Ya, senjata pamungkas dalam menghadapi penderitaan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 sampai ayat 26. Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 sampai ayat 26. Dikatakan di sana ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Kisah ini menceritakan tentang Paulus dan Silas yang dipenjara oleh Roma karena memberitakan Injil, karena memberitakan keselamatan baik kepada masyarakat pada saat itu, yang dimana masyarakat pada saat itu mayoritas menyembah dewa-dewa, ya, sehingga pemerintah pada saat itu memberikan hukuman penjara kepada Paulus dan Silas. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus dan Silas dipenjara, mereka mengalami penderitaan. Ya, tadi dijelaskan kaki mereka dipasung dengan sangat kuat. Artinya mereka tidak punya kesempatan untuk kabur. Mereka tidak punya kesempatan untuk keluar. Nah, tetapi dalam kondisi itu Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian dan penyembahan, dan semua orang-orang hukuman di penjara itu mendengarkan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi, sendi-sendi penjara semua terbuka, dan terlepaslah pasungan kaki mereka yang kuat tadi. Ya, ini adalah mukjizat. Ini adalah kuasa yang terjadi akibat puji-pujian dan penyembahan. Jadi inilah senjata pamungkas orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Ya. Jadi pada saat Paulus dan Silas di penjara, mereka itu tidak enak-enak, mereka itu tidak bahagia, mereka itu tidak senang-senang, saudara. Mereka itu menderita. Tetapi dalam penderitaan, Paulus dan Silas bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, ya. Sama seperti yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu Ayub. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami penderitaan, maka dia memuji Tuhan, berkata terpujilah nama Tuhan. Inilah senjata kita, saudara. Ketika kita dalam penderitaan, senjata satu-satunya yang bisa kita gunakan untuk menghadapi penderitaan itu adalah puji-pujian dan penyembahan, ya, atau ucapan syukur, ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa ucapan syukur ini, penyembahan ini, puji-pujian ini memiliki
kuasa yang sangat dahsyat, kuasa yang luar biasa, sehingga mampu melakukan mukjizat seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya. Karena saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembahan yang benar, penyembahan yang tepat itu menghasilkan kuasa. Jadi puji-pujian dan penyembahan itu bukan sekedar kita mengucap dengan bibir saja, tidak saudara. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Enggak, bukan cuma di bibir. Ya. Yesus Kristus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Penyembahan yang benar itu, penyembahan yang penuh kuasa itu adalah penyembahan yang keluar atau terjadi karena ada hubungan dengan Allah. Ya, hubungan dengan yang maha kuasa. Jadi orang-orang yang menyembah itu, orang-orang yang memuji Tuhan, itu adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Allah, dengan yang maha kuasa, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penyembahan yang punya kuasa adalah penyembahan yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dikatakan di sana, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu butuh penyembah. Tuhan itu butuh kita, butuh hati kita. Kalau iblis, dia butuh penyembahan, dia tidak butuh kita, dia butuh penyembahan. Tetapi Tuhan itu butuh penyembah. Jadi ini harus kita sadari saudaraku. Jadi untuk mengalami mukjizat, untuk mengalami kuasa penyembahan, kita itu harus punya hubungan dengan Allah. Karena Allah itu butuh penyembah, butuh hubungan dengan para penyembahnya. Ya. Jelas ya, saudara? Kenapa kuasa itu, penyembahan itu, pujian itu bisa menghasilkan kuasa? Karena kita punya hubungan dengan Allah yang maha kuasa. Kita punya keintiman, kita punya pengalaman pribadi dengan Allah. Jadi yang harus dibangun ketika kita ingin mengalami mukjizat adalah bangunlah hubungan yang baik, bangunlah keintiman yang baik dengan Allah. Itu dia. Sehingga puji-pujian yang kita ucapkan, syukur yang kita naikkan kepada Allah itu menghasilkan kuasa, menghasilkan mukjizat yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita menyembah itu kita menaikkan iman dan pengharapan kita ke surga. Ini iman, ini pengharapan naik ke surga, dan di surga sana bertemu dan menghasilkan kuasa yang disebut dengan kuasa penyembahan. Ya, paham ya saudara? Jadi bagaimana cara menaikkan iman dan pengharapan? Bagaimana cara menaikkan iman dan pengharapan kita pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Itu adalah dengan cara ketika kita menyanyikan ucapan syukur, menyanyikan sebuah pujian penyembahan kepada Allah, kita harus setuju dengan kata-kata yang terdapat dalam pujian itu. Contoh, ketika kita menyembah, memuji Tuhan,
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi situ ada kata-kata sebab Tuhan baik. Jadi kita harus setuju bahwa Tuhan itu baik. Kita harus menikmati puji-pujian itu. Ya, walaupun keadaan kita sedang tidak baik, walaupun kita sedang menderita, walaupun kita sedang dalam persoalan berat, walaupun kita dalam lilitan hutang yang berat, hutang yang banyak, walaupun kita melihat tidak ada harapan, tapi ketika kita memuji Tuhan sebab Tuhan baik, kita harus setuju, benar, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu. Kita harus setuju dengan kata-kata itu. Kita imani kata-kata itu bahwa Tuhan baik. Maka dengan kita setuju dengan kata-kata itu, dengan lirik lagu itu, dengan ucapan-ucapan syukur kita itu, maka itu akan menghasilkan iman. Iman kita sudah bahas di sebelumnya adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Kenapa dikatakan iman kita naikkan? Kita dalam penderitaan, kita dalam masalah, tetapi kita berkata Tuhan baik, kita setuju bahwa Tuhan baik. Maka kita punya iman, walaupun dalam hidup yang menderita, Tuhan itu tetap baik. Dan kita punya pengharapan dari kebaikan Tuhan, kita akan mampu menerobos persoalan kita akan mampu lepas dari masalah kita. Sehingga iman dan pengharapan ini naik ke surga. Dan surga menonton penyembahan kita. Sehingga ketika kita bernyanyi, kita itu punya iman dan punya pengharapan. Ya. Bedakan saudara ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam penderitaan, dengan kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan ketika kita sedang senang, ketika kita sedang banyak duit. Itu kualitas penyembahannya beda saudara. Ya. Kalau kita lagi banyak uang, kita lagi senang, tidak ada masalah, kita akan bernyanyi biasa saja. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, biasa saja saudara. Karena tidak ada hubungan pribadi. Tetapi bayangkan kalau kita sedang sulit saudara, kita sedang menderita. Untuk mengatakan Tuhan itu baik sangat sulit saudara. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik sementara kita menderita? Tetapi disitulah hebatnya kuasa penyembahan. Disitulah hebatnya pujian itu. Ketika kita setuju bahwa Tuhan baik, kita ucapkan sebab Tuhan baik, dengan kita menyadari kebaikan Tuhan. Maka ketika kita memuji Tuhan tanpa kita sadari, kita akan menangis, kita akan sedih. Kenapa? Karena kita merasakan hadirat Tuhan, ya, kita merasakan jamahan Tuhan, kita merasakan sentuhan Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan hadir dalam pujian dan penyembahan itu. Bukankah firman Tuhan katakan Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita? Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, kita berbicara tentang kekaguman kita kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita kagum betapa Dia besar, betapa Dia hebat, betapa Dia dahsyat, betapa Dia baik. Ada kekaguman. Bagaimana kita bisa kagum pada Allah kalau kita tidak punya hubungan kepada Allah? Bagaimana kita bisa kagum kepada Tuhan kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Jadi itu saudara. Ketika kita punya pengalaman, ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka pujian dan penyembahan itu
akan menaikkan iman dan harapan kita ke surga dan bertemu di surga, sehingga iman dan harapan itu menghasilkan kuasa penyembahan, kuasa pujian, kuasa ucapan syukur. Dan itulah senjata kita untuk menghadapi penderitaan. Amin. Ya. Sama seperti Paulus dan Silas tadi, dalam penderitaan mereka, dalam penjara, dalam posisi kaki dipasung di penjara, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan mereka menaikkan iman dan pengharapan mereka kepada Yang Maha Kuasa, sehingga Maha Kuasa Allah kita itu yang berada di sorga meresponnya dan mengubah pujian penyembahan itu menjadi kuasa. Dan kuasa itu yang melepaskan Paulus dan Silas dari pasungan. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyembahan itu, kuasa pujian itu dihasilkan dari hati yang kagum kepada Tuhan. Bagaimana kita tadi bisa kagum kepada Tuhan? Itu ketika kita memang pernah mengalami, kita hidup intim dengan Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana kita bisa hidup intim? Ya, kita harus menghabiskan waktu kita hanya untuk memuji Tuhan. Ya, 24 jam sehari kita harus selalu mengingat Tuhan. Kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, itu menjadi pujian kepada Tuhan. Jadi bukan cuma pada hari Minggu atau pada saat ibadah saja kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan saudara. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jadi yang Tuhan mau tadi adalah penyembahnya. Tuhan butuh penyembahnya, Tuhan butuh hati penyembahnya, Tuhan mau hati kita. Bukan cuma sekedar ucapan-ucapan pujian dari mulut saja, bukan sekedar kata-kata kita dari mulut yang memuliakan Tuhan, tetapi hati kita, hidup kita ini adalah hidup yang menyembah, hidup yang memuji, hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Inilah dia. Paulus dan Silas melakukan hal itu saudara. Sehingga ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam penjara, pujian dan penyembahan mereka mempunyai kuasa, mempunyai mukjizat, sehingga mereka bisa lepas dari penjara. Luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menaikkan iman dan pengharapan kita ke surga. Dan surga, Allah kita itu yang di surga meresponnya dengan mengubah pujian penyembahan kita, mengubah iman dan pengharapan kita menjadi kuasa penyembahan. Dia turun, dia berhadiran, dia hadir dalam hidup kita. Dia menikmati pujian penyembahan kita. Hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan. Kita memang tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat wujud Allah secara pribadi, secara kasat mata. Tetapi kita bisa merasakan hadiratnya. Maka ketika kita berkata di dalam penderitaan kita, dalam masalah kita, kita bilang, sebab Tuhan baik. Maka hadiratnya akan menjamah kita. Hadiratnya akan menyentuh hati kita. Sehingga tanpa terasa air mata kita bisa keluar. Kita bisa menangis sejadi-jadinya. Itulah jawabannya kenapa ada orang yang ketika dia berdoa, ketika dia memuji dan menyembah Tuhan bisa menangis. Karena Allah menjamah dia dengan hadiratnya. Tuhan menjamah dia dengan hadiratnya, dengan kuasanya. Dia hadir dengan kuasanya, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita,
memberikan iman yang semakin kuat, memberikan pengharapan yang luar biasa. Itulah dia. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu heran kenapa ada orang dalam waktu dia ibadah, dia bernyanyi, dia bisa menangis. Kenapa ada orang ketika dia ibadah, memuji Tuhan, dia bisa terseduh-seduh, dia bisa sedih sesedih-sedihnya. Itu karena dia sedang menikmati hadirat Tuhan. Kenapa dia bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara? Karena dia memiliki pengalaman pribadi. Dia memiliki hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat dengan Allah. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang intim, kita memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, dengan Tuhan kita yang Maha Kuasa itu, maka kita akan menghasilkan pujian dan penyembahan yang benar di hadapan Bapa. Karena tadi Yesus Kristus berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar adalah orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan hanya di mulut saja, tetapi perilaku kita, tindakan kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka kita bukan penyembah yang benar. Kita bukan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, karena roh kita tidak pernah melakukan kebenaran. Jadi itu maksudnya, saudara. Itu intinya. Ketika kita ingin menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka hidup kita, hati kita itu harus selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan itu punya kuasa. Pujian penyembahan itu punya mukjizat yang bisa melepaskan kita dari penderitaan, yang bisa melepaskan kita dari masalah-masalah berat kita, yang bisa membuat kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali melewati setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Amin. Ya, itu dia. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi katakan penyembahan kita berbicara kekaguman. Kita kagum akan Allah. Kita kagum akan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Kita kagum akan perbuatan-perbuatan yang hebat dalam kehidupan kita. Bagaimana dia melepaskan kita dari masalah dengan cara-caranya yang heran, dengan cara-caranya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, dengan cara-caranya yang dahsyat itu. Itulah kekaguman. Dan penyembahan itu juga berisi ketulusan hati kita, bahwa kita tulus memuji Dia, kita tulus menyembah Dia, tanpa ada embel-embel minta berkat, tanpa ada motivasi-motivasi supaya diberkati. Tidak. Itulah pujian dan penyembahan. Dan inilah yang bisa kita berikan sebagai persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Jadi persembahan yang terbaik buat Tuhan itu bukan uang kita, saudara, bukan. Bohong kalau kita bilang kita bisa memberi uang yang terbaik buat Tuhan. Bohong. Bagaimana mungkin? Kita sudah pakai uang kita itu dulu, kita sisakan. Bahkan kadang-kadang kita memberi yang terkecil daripada yang kita miliki. Tapi kita berdoa, oh Tuhan, inilah waktunya kami memberikan persembahan yang terbaik. Munafik kita, saudara, kalau berkata seperti itu, munafik. Tetapi persembahan yang terbaik, persembahan yang Tuhan inginkan dari kita adalah ucapan syukur kita. Ya. Jadi kenapa Paulus dan Silas bisa mengadakan mukjizat? Mereka lepas dari penjara. Pasungan kaki mereka yang kuat itu lepas dengan sendirinya. Hanya karena mereka memuji dan menyembah Tuhan di tengah malam. Itu karena mereka punya hubungan intim dengan Allah. Mereka punya hubungan yang sangat pribadi dengan Allah. Mereka punya pengalaman-pengalaman yang hebat bersama Allah. Jadi hidupnya 24 jam dalam sehari, setiap hembusan nafasnya, setiap langkah kakinya
adalah hidup yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah dikatakan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan hanya di mulut saja kita memuji Tuhan, saudara, bukan. Makanya kalau kita ibadah, kita bisa melihat ada orang yang ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, mereka hanya diam. Mereka hanya melihat kanan kiri. Mereka tidak punya ekspresi apapun. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan dengan Allah. Tetapi ketika kita punya hubungan dengan Allah, maka setiap kata-kata dalam pujian itu, setiap lirik lagu itu menghasilkan kuasa yang luar biasa. Kita bisa nangis sejadi-jadinya. Kita bisa mengeluarkan air mata yang sangat banyak karena kita merasakan hadirat Allah turun dalam kehidupan kita. Hadirat Allah menjamah hidup kita, memberikan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini, memberikan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, memberikan pengharapan yang dahsyat, dan menghasilkan iman yang luar biasa. Itulah dia. Itulah kuasa pujian penyembahan, senjata pamungkas kita dalam menghadapi penderitaan. Itulah dia, saudara. Jadi untuk menikmati pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa, kita harus memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa kagum kepada Tuhan? Itu adalah karena kita memiliki hubungan intim, hubungan pribadi, pengalaman pribadi dengan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita berikan adalah pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan yang hadir karena ucapan syukur kita kepada Allah. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita menyadari bahwa hidup ini karena Allah yang memberikannya. Kita bisa ada saat ini ada, itu karena Allah yang memberikan kita kehidupan. Ucapan syukur karena inilah Tuhan yang bisa membuat kita untuk menyembah Dia. Kalau kita tidak menyadari ini, kita tidak bisa bersyukur bahwa kita bisa hidup karena Allah, karena kekuatan dari Allah, karena kuasa dari Allah, maka kita tidak akan bisa menghasilkan pujian dan penyembahan yang benar di hadapan Allah. Kita harus sadari. Dengan kita menyadari bahwa kita hidup itu karena Allah, kita bisa punya segala sesuatu itu karena berkat Allah. Kita bisa sehat, kita bisa menikmati nafas kehidupan ini. Itu semua karena anugerah Allah. Maka kita bisa menghasilkan pujian dan penyembahan yang hidup, yang benar, penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Jadi kita harus menyembah dengan roh kita, dengan jiwa kita, dengan setulus hati kita, segenap hati kita. Jadi mulailah kita beribadah, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh hati kita. Bukan hanya di mulut saja kita berkata Tuhan baik, bukan hanya di mulut saja kita berkata Tuhan itu dahsyat, tapi kita tidak mengalami kedahsyatan Tuhan, kita tidak mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa memang Allah itu sangat baik dalam kehidupan kita. Itu. Jadi yang perlu adalah kesadaran. Sadar bahwa kita hidup hari ini, hidup saat ini, itu semuanya hanya karena Allah, hanya karena kuasa Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kita tidak akan bisa hidup. Berapa banyak manusia yang tidak menyadari ini, sehingga mereka ketika ibadah, mereka hanya biasa-biasa saja. Mereka tidak ada mengalami suatu terobosan dalam ibadah. Ya, ketika mereka memuji Tuhan, mereka hanya biasa. Bahkan ada hanya diam, memandang-mandang pemain musik, memandang ornamen-ornamen gereja, memandang bagaimana hiasan-hiasan gereja. Sementara orang-orang yang mengalami hubungan pribadi, hubungan intim dengan Allah, mereka akan sepenuh hatinya memuji Tuhan, sepenuh hatinya menyembah Tuhan. Bahkan
ketika mereka setuju dengan lagu, kata-kata yang ada dalam lagu yang dinyanyikan, mereka bisa meneteskan air mata, bahkan menangis sejadi-jadinya, karena mereka menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Mereka menyadari bahwa Allah itu sangat dahsyat dalam kehidupan mereka. Mereka bisa menikmati setiap lagu, mereka bisa menikmati setiap kata-kata dalam pujian itu. Dan inilah dahsyatnya pujian penyembahan. Jadi kalau saudara ketika beribadah, ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, tidak bisa menikmati puji-pujian itu, tidak bisa setuju dengan kata-kata yang ada dalam pujian itu, maka saudara sudah gagal dalam memuji Tuhan, dalam beribadah kepada Allah. Saudara sudah gagal. Sia-sia ibadah kita kalau kita tidak bisa menikmatinya. Jadi mulai kita datang beribadah, bukan hanya di gereja, di rumah juga, dimanapun kita beribadah. Ketika kita mulai beribadah, kita harus setuju dengan setiap kata-kata yang ada dalam pujian kita. Kita bisa menikmati setiap pujian itu. Rasakan dengan hati, rasakan dengan segenap jiwamu. Tuhan baik. Tuhan baik, ya Tuhan baik. Nikmati kebaikan Tuhan, nikmati setiap pujian itu mengalir dahsyat dalam hidup kita, dan hadiratnya akan memulihkan hidupmu, akan mengubahkan hidup kita, akan mengubahkan karakter kita, akan menjadikan kita pribadi yang baru, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setiap kata-kata kita, setiap pujian penyembahan kita bukan hanya di mulut saja, tetapi berasal dari hati yang paling dalam, dari hati yang benar-benar menikmati hadirat Allah. Itulah dia saudara, senjata pamungkas dalam menghadapi penderitaan. Itu pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran, pujian dan penyembahan yang tulus karena kekaguman kita kepada Allah yang Maha Tinggi, karena kekaguman kita kepada perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita, karena kekaguman kita akan berkat-berkatnya yang luar biasa. Ya, kenapa sih ini? Inilah berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Coba bayangkan kalau saudara itu harus membeli oksigen di rumah sakit. Ya, satu hari berapa tabung oksigen yang bisa kita habiskan hanya untuk nafas saja. Belum lagi kesehatan, belum lagi berkat-berkat yang lain. Jadi ini saja kita sadari, kita sudah cukup punya alasan untuk menyembah Dia. Jadi tidak harus didorong-dorong. Mari saudara pujilah Tuhan, mari saudara sembahlah Tuhan. Tidak. Tetapi dengan kita menyadari berkat Allah, kuasa Allah, kebaikan Allah, pertolongan-pertolongan Allah dalam kehidupan kita, kita sudah punya alasan yang kuat untuk memuji dan menyembah Dia. Jadi demikian saudara firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada kita untuk menyadari bahwa pujian dan penyembahan itu bukan hanya keluar dari mulut saja, bukan hanya diucapkan dari kata-kata yang kita ucapkan kepada Allah melalui mulut, tetapi biarlah pujian dan penyembahan itu keluar dari hati kita yang paling dalam, dengan menyadari bahwa Allah begitu baik dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu begitu mencintai dan mengasihi kita, dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita sekalipun hidup kita sedang menderita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami bagaimana kami harus memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan kami memiliki hubungan yang intim, memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama Engkau ya Allah. Meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dan bertumbuh kuat dan menjadi senjata kami untuk menjalani kehidupan ini
sementara di dunia ini sebelum kami kembali kepadamu. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, berkati setiap kami yang mendengar firman ini. Biarlah apapun yang kami gumulkan, persoalan apapun yang kami alami, apapun permasalahan kami, dengan pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu, maka kami menghasilkan iman, pengharapan yang membuat mukjizat, sehingga persoalan dan permasalahan kami dapat diselesaikan dengan cara-cara yang hebat, dengan cara-cara yang heran, dengan cara-cara yang dahsyat dari Allah yang Maha Tinggi. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus